Saudara, situs bantuan penanganan COVID-19 pemerintah Amerika Serikat dipalsukan. Akibatnya, bantuan dari pemerintah Amerika Serikat sebanyak 500 juta dolar salah sasaran dan masuk ke rekening pelaku. Pengungkapan kasus ini adalah hasil kerjasama Polda Jawa Timur dan FBI. Modus pelaku membuat situs palsu seperti situs resmi Amerika Serikat dan kemudian mengambil data pribadi dari warga terdampak pandemi. Berbekal data curian, pelaku pun meminta bantuan dampak pandemi ke pemerintah dengan jumlah total lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat. Saat ini, polisi masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain termasuk warga negara asing. Pelaku pemalsuan situs bantuan COVID-19 pemerintah Amerika Serikat ditangkap di Jawa Timur bermodal data warga Amerika Serikat yang terdampak pandemi. Para pelaku mengajukan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat. Dana bantuan pun masuk ke rekening dua pelaku yakni 60 juta dan 420 juta dolar Amerika Serikat. Polisi menyelidiki potensi keterlibatan sindikat internasional. 60 juta, 500 juta. Tindak pidana yang dilakukan ada 3. Yang pertama, pelaku membuat website palsu. Ini 500 juta. Lalu yang kedua, tindak pidana menyebarkan website palsu ini. Lalu tindak pidana yang ketiga adalah mengambil data-data milik orang lain secara ilegal. Data di web ini adalah web resmi yang dibuat pemerintah Amerika Serikat kepada korban-korban yang terkena COVID. Sehingga seolah-olah orang 32 orang ini mendapatkan uang 2.000 US per orang. Lebih jelas tentang pemalsuan situs bantuan COVID-19 Amerika Serikat, saudara, kita tanyakan langsung ke Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Farman. Selamat sore, Pak Farman. Selamat sore, Bang Ibrahim. Baik, Pak Farman, bisa diceritakan kembali bagaimana sebetulnya awal pengungkapan pemalsuan situs ini, Pak Farman? Ya, awal mulanya memang kita banyak mendapatkan laporan tentang banyaknya kegiatan pemalsuan yang dilakukan menggunakan media online. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Memang dari beberapa penyelidikan terdahulu kita mengantongi beberapa pelaku yang memang sering bermain. Nah, dari orang-orang yang kita miliki data inilah kemudian kita lakukan penyelidikan mendalam dan akhirnya menemukan salah satu pelaku SFR yang kemudian kita lakukan penangkapan. Pada saat kita melakukan penelusuran pada laptopnya, kita ketahui bahwa ada website yang diduga palsu milik pemerintah Amerika Serikat. Oleh karena itu, kami lakukan pendalaman untuk mengetahui apakah benar website yang kami temukan di dalam laptop itu benar palsu atau aslinya. Hasil penyelidikan yang kami lakukan diketahui bahwa bersangkutan memang memalsukan website tersebut atau sering disebut dengan scam ya, bersama dengan 2 orang temannya. Kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap seorang terduga pelaku lainnya, MRS. Kemudian dari MRS ini kami ketahui bahwa yang membuat gambar website palsu ini adalah MRS. Dari MRS ini perannya sebagai pembuat website palsu. Baik. Selanjutnya menyerahkan kepada SFR yang tugasnya adalah memblasting melalui SMS kepada warga negara Amerika yang berada di Amerika. Baik. Seperti itu, Mas. Nilai total kerugian pemerintah Amerika Serikat untuk bantuan ini berapa, Pak Adir? Nilai total PUA atau Pandemic
unemployment assistance ini per kepala atau per warga negara itu 2.000 US dollar. Sedangkan blasting SMS yang sudah tersebar itu sebanyak 20 juta SMS. Dari 20 juta itu, 30.000 diantaranya telah mengisi formulir dan mengembalikan identitas mereka kepada SFR ini. Yang kemudian dikumpulkan oleh SFR, baru dari SFR ini memberikan atau menyuplai data-data itu kepada teman pelaku lainnya yang saat ini masih sedang dalam DPO. Baik, Pak Dir, ini kan yang dipalsukan juga data korban pandemi di Amerika Serikat ya. Dari mana mereka dapatkan datanya ini, Pak Dir? Website yang dibuat palsu itu, pada saat mereka blasting melalui SMS, itu disertai dengan domain atau domain palsu dari website tersebut. Sehingga begitu diklik, itu akan muncul formulir sesuai negara bagian Amerika dari warga negara itu. Warga negara itu tinggal mengisi form yang sudah dibuat yang ada pada domain tersebut. Oh, baik. Nah, data yang diisi di dalam formulir itulah yang diambil oleh mereka. Seperti itu, Mas. Bisa tahu data formulir penerima bantuan, bisa tahu lebih detail bagaimana website yang akan menyalurkan bantuan. Sebetulnya profil kedua pelaku ini seperti apa, Pak Dir? Apakah mereka memang sangat sering bermain di kasus seperti ini? Dalam penyelidikan yang kami lakukan, kami memang mengetahui bahwa kedua orang tersangka ini memang sudah sering melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan ITE. Apakah itu pemalsuan, termasuk peretasan. Jadi memang kedua orang ini juga menjadi salah satu yang menjadi sorotan atau TO dari kami, karena beberapa kali kami lakukan penyelidikan ada kaitannya dengan kedua tersangka ini. Untuk kasus pemalsuan situs bantuan COVID Amerika Serikat ini dilakukan kedua pelaku dari kapan, Pak Dir? Mereka melakukan sejak bulan Mei 2020 hingga Maret 2021 kita lakukan penangkapan. Hampir 1 tahun dan Betul. baru di tahun ini, baru tercium di tahun ini oleh Polda Jawa Timur dan juga FBI. Betul. Perlu kami luruskan mungkin, Mas Ibrahim. Ya. Jadi setelah untuk proses penangkapan ini seutuhnya memang yang melakukan dari Polda Jawa Timur, Ditkrimsus Polda Jawa Timur. Baik, baik. Kemudian setelah kami lakukan penangkapan dan pendalaman lebih dalam, ada hal-hal yang perlu kami komunikasikan dengan FBI karena menyangkut dengan warga negara Amerika, sehingga kami komunikasikan melalui Binter, kita lakukan kerjasama karena kita masih memerlukan untuk melakukan penangkapan terhadap satu orang terduga pelaku yang saat ini masih DPO. Baik. Ada satu pelaku yang masih DPO. Kalau dua pelaku ini sosoknya latar belakangnya seperti apa, Pak Adir? Untuk SFR sendiri memang bisa melakukan pemalsuan ini belajar sendiri atau tidak. Tidak ada pendidikan formal yang Pendidikan IT seperti itu tidak ada ya? Tidak ada. Sementara yang satu lagi SMR ini lulusan salah satu SMK di Jawa Timur. Gitu. Pak Dir, dari kerugian, total nilai kerugian yang dibuat oleh pelaku untuk pemerintah Amerika Serikat ini, apakah ada dana yang bisa diselamatkan? Atau sudah digunakan seluruhnya, Pak Dir? Untuk seluruh dana yang sudah dibobol berdasarkan hasil formulir yang kembali kepada SFR, kita ketahui ada 30.000 warga negara Amerika. Sehingga diperkirakan ada 60 juta US dollar yang sudah bobol. Nah, untuk uang yang dari pemerintah Amerika itu masuk ke salah satu terduga pelaku
yaitu yang kita DPO sekarang ini, Mas. Masih dalam pengejaran artinya ya, Masih satu dalam itu yang pengejaran. menampung Namun uangnya. Betul, namun untuk kedua orang yang kita lakukan penangkapan seperti SFR ini mendapat 30.000 US dollar per bulan. Baik. Pak Dirkrimsus Polda Jawa Timur Kombes Farman, terima kasih telah menyampaikan informasi terkini soal pemalsuan situs bantuan COVID-19 Amerika Serikat yang dilakukan oleh warga di Jawa Timur. Terima kasih, Pak Terima Dirkrimsus. kasih, Mas Ibrahim.